Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Prena Hindramayu. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dari kampus STPMD APMD Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menceritakan mengenai praktikum yang telah saya lakukan beberapa waktu lalu bersama teman-teman saya di Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini sebelum masuk pada topik utama pembicaraan di video kali ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Kalurahan Sumbermulyo itu sendiri, di mana Kalurahan Sumbermulyo memiliki luas wilayah seluas 819.932 hektar yang secara administrasi terdiri dari 16 padukuhan dan 115 RT. Secara kondisi ekonomi perekonomian di Kalurahan Sumbermulyo ini sendiri sangat bergantung pada sektor pertanian. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum pernah pergi ke Kalurahan Sumbermulyo atau teman-teman yang sudah pergi ke Kalurahan Sumbermulyo ini sendiri, pasti akan dimanjakan dengan hamparan sawah yang begitu luas, yang dimana mendukung dengan pernyataan bahwasannya Kalurahan Sumbermulyo ini sendiri sangat bergantung pada sektor pertanian mereka. Oleh karena itu, untuk pembangunan sektor pertanian ini menjadi salah satu titik utama yang diprioritaskan. Selain memang ada sektor lainnya, yaitu industri rumah tangga seperti industri jamu, industri makanan kecil, sektor perdagangan, dan juga sektor jasa. Kalurahan Sumbermulyo ini sendiri berdiri sejak 1 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1946, teman-teman. Sebuah desa yang sudah lama berdirinya hingga saat ini dengan kondisi masyarakat yang begitu harmonis, di mana menurut pengamatan saya atau observasi yang saya lakukan, di Kalurahan Sumbermulyo ini sendiri ada salah satu objek wisata yang sangat unik, yaitu objek wisata Gereja Ganjuran. Oke teman-teman, pada video kali ini sebenarnya teman-teman sudah melihat judul ya yang saya angkat, yaitu mengenai politik bersih korupsi menurut perspektif governabilitas. Kita beranjak pada pengertian governabilitas itu sendiri. Governabilitas adalah soal keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara otoritas dan demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara input politik dan output administrasi. Lalu governabilitas ini sendiri atau otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah merupakan jantung dari government making, teman-teman. Kekuasaan menjadi pintu utama masuk pembicaraan, di mana pemegang kekuasaan bisa saja berhenti dengan ruling atau mempertahankan kekuasaan. Bisa juga menggunakan kekuasaan untuk leading atau menggunakan otoritas secara rutin untuk menyelenggarakan negara atau ordering the state semata. Governabilitas ini sendiri, teman-teman, bersifat interaktif. Oleh karena itu, dia membutuhkan governance. Namun, governance pada posisi ini bukan yang dimana dalam pengertian governance without government atau good governance yang sekarang ini kita kenal, karena dimana dua hal ini sebenarnya bersifat normatif yang hendak melubangi pemerintah negara.
dan secara keilmuan tidak sanggup memberi daya interpretasi dan eksplanasi terhadap praktik pemerintahan. Oke, lalu beranjak pada penjelasan mengenai topik yang dimana politik bersih korupsi ini sendiri, teman-teman, dan antara politik dengan governabilitas itu sendiri. Oke, berbicara tentang politik, politik itu istilah politik sebenarnya pada mulanya dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles, teman-teman. Plato menulis sebuah buku yang berjudul Politeia, sedang Aristoteles menulis buku yang berjudul Politika, di mana Aristoteles mengemukakan bahwasanya manusia itu merupakan makhluk politik, makhluk berpolitik, teman-teman, atau dia mengatakan zoon politikon. Jadi kalau berbicara tentang politik itu tidak terlepas dari perbincangan mengenai manusia itu sendiri atau tindakan manusia itu sendiri. Nah, di sini kita bisa paham bahwasanya politik itu merupakan sifat dasar yang ada di dalam diri manusia. Jadi lalu bagaimana dengan praktik politik yang memang notabene kita kenal sekarang ini? Jadi praktik politik yang ada di negara kita atau bahkan di negara lain yang dimana membawa citra politik pada pemahaman yang sangat buruk, dimana tindakan yang dilakukan oleh para elit politik itu sendiri yang membuat politik lengser atau bergeser dari marwah yang sebenarnya, di mana politik itu merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Namun yang dilakukan terkadang politik itu sebagai instrumen utama untuk seseorang mencapai satu kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan para kelompok dan lain sebagainya. Dan praktik-praktik ini tentu mendapatkan suatu pandangan negatif terhadap hadirnya sebuah politik di dalam suatu negara, terutama negara demokrasi. Lalu bagaimana dengan politik bersih korupsi itu sendiri? Apakah di dalam dunia politik itu ada korupsi? Tentu iya. Dalam rangka seorang calon mendapatkan kursi kekuasaan, dia akan menghalalkan segala cara, teman-teman. Korupsi menjadi suatu cara atau rujukan yang paling diminati oleh para calon, di mana mereka menggunakan modal yang sangat besar untuk menyuap masyarakat dalam rangka memilih mereka untuk menjadi pemimpin sebagai pengemban cita-cita rakyat yang sangat mulia. Lalu, apakah akan mulus pemerintahan tersebut ketika dilakukan dengan cara yang negatif? Tentu tidak. Menarik yang terjadi di Desa Sumbermulyo, teman-teman, atau Kalurahan Sumbermulyo. Jadi beberapa waktu lalu Kalurahan Sumbermulyo sendiri telah mengadakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi berskala desa ya, teman-teman. Dalam rangka untuk memilih lurah baru. Wawancara yang saya dapatkan, yang dimana saya lakukan dengan beberapa responden masyarakat, bahwasanya latar belakang dari setiap calon, kebetulan calon lurahnya itu ada 4 calon ya, teman-teman ya, di bawah, dimana saya tertarik dengan cerita masyarakat ke arah salah satu calon yang saat ini sudah menjadi lurah terpilih di Kalurahan Sumbermulyo. Dia mendapatkan suara yang paling banyak, teman-teman, dari beberapa calon lain. Apa yang terjadi dengan lurah yang terpilih ini? Jadi teman-teman, lurah yang terpilih ini sebenarnya lurah yang dengan kapasitas yang sangat bagus. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena masyarakat itu memberi kepercayaan penuh karena dinilai bahwasanya
lurah yang terpilih ini mempunyai kapabilitas yang senantiasa menjadi membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, sejahtera, dengan tidak menggunakan budaya politik yang tadi saya jelaskan, money politik. Dia tidak menggunakan hal tersebut. Lalu politik identitas apalagi, beliau tidak menggunakan itu. Beliau hanya menggunakan kapabilitasnya, kinerjanya pada saat menjadi seorang aparat kalurahan sebelumnya, teman-teman. Lalu karena hal itu saya ingin mencari tahu kepada lurah terpilih ini gitu. Saya mewawancarai beliau dan beliau mengatakan benar adanya bahwasannya saya tidak menggunakan apa-apa, alat apa, bahkan partai pun saya tidak menggunakan itu. Saya benar-benar maju karena memang diberi kepercayaan sebelumnya oleh masyarakat. Kalau misalkan nantinya ada pemilihan lurah, diharapkan beliaulah yang menjadi lurah di Kelurahan Sumbermulyo. Apakah Bapak mempunyai niat sebenarnya untuk menjadi lurah? Beliau mengatakan, saya juga mempunyai niat, tapi niat itu saya gabungkan dengan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang membuat saya kuat atau bertekad bahwasannya apapun yang terjadi, kalah menangnya intinya saya hadir untuk masyarakat dan saya akan menjadi seorang pemimpin yang bermasyarakat. Itu yang beliau katakan. Itu yang membuat saya tertarik. Jadi tidak semestinya sebenarnya politik itu kejam. Ini akan menjadi salah satu contoh bahwasanya politik yang baik itu akan menimbulkan dampak yang baik pada roda kepemerintahan ke depannya, karena masyarakat akan memberikan kepercayaan penuh terhadap pemerintah. Dan juga dampak selanjutnya, karena setelah masyarakat memberikan kepercayaan penuh terhadap pemerintah, maka partisipasi masyarakat pun akan tinggi. Hal yang terjadi atau kondisi yang terjadi, kondisi politik atau budaya politik yang dikembangkan di Sumbermulyo ini, yang dimana masyarakat sudah memahami bahwa politik itu seperti apa, seharusnya bagaimana, ini merupakan salah satu contoh yang baik bagi daerah-daerah lain atau desa yang dimana agar dapat mengembalikan marwah politik yang sebenarnya itu. Sumbermulyo, sukses! Teman-teman yang berminat menjadi calon pemimpin daerah yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing, mari bergabung bersama kami di kampus STPMD APMD Yogyakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan. Salam pemerintahan. Salam, salam, salam.